teman-teman semua, ketemu lagi. Oke, bersama saya Muhammad Saputra. Jadi kali ini saya mau sharing lagi nih tentang apa kita perlu sih bersikap entrepreneur di industri forex, dan kalau perlu apa aja nih. Oke, sebelum kita masuk ke video pembahasannya, saya mau attention dulu ke teman-teman bahwa sebenarnya saya belum proper untuk bilang tentang entrepreneur. Cuman saya sedikit punya gambaran tentang seorang entrepreneur itu seperti apa. Jadi kalau salah mohon maaf, karena ya saya tahunya hanya sebagian saja, dan menurut saya itu yang saya pakai sampai saat ini di karir trading saya. Jadi ada ini saya catat buat teman-teman supaya penyampaiannya lebih terstruktur ya. Oke, jadi yang pertama itu adalah apa sih yang diperlukan, sikap entrepreneur seperti apa dalam industri forex. Yang pertama tentu aja kita tahu bahwa sabar itu adalah salah satu yang diperlukan dalam karir bisnis apapun itu ya teman-teman, berlaku untuk semua bisnis. Dan kalau kita nggak menghadapinya secara positive thinking, ya itu tentu aja ada impactnya buat diri kita secara langsung ataupun nggak langsung. Lalu yang selanjutnya adalah sikap ulet, kalau bahasa lainnya nggak putus asa, mau ngerjain bener-bener karena tahu prospek di bisnis forex ke depan itu seperti apa. Benar-benar worth it kalau menurut saya, selama yang saya ngejalanin sekarang ya, sampai detik ini. Dan yang selanjutnya adalah kreatif. Nah, kreatif ini yang dimaksud kreatif dalam bisnis yang akan kita dalami itu seperti apa. Kreatif di sini adalah kita mau mengumpulin banyak data tentang forex, tapi tentunya nggak semua data diambil ya. Jadi data yang udah jelas kita mau ambil seperti apa, sistemnya yang mau kita ambil dalam bisnis forex, dan sistem trading kita seperti apa, itu kita kreatif. Misalkan kalau kita ngomong dari segi area, mungkin kejauhan kalau saya bilang dari segi area ya, karena belum waktunya, jadi kita bahas di lain waktu aja. Yang selanjutnya adalah disiplin. Nah, disiplin di sini juga berpengaruh dalam karir bisnis teman-teman apapun itu, terutama dalam entrepreneur dalam sikap berbisnis di industri forex. Karena ya dari awal kita bikin, kalau kita ngejalanin semuanya nggak secara disiplin dalam diri kita, dalam kesadaran kita, maka itu akan menjadi menjadi meneledorkan apa yang sedang kita jalani ya. Karena memang pada dasarnya manusia itu susah, kalau ngomong secara umum susah untuk disiplin, tapi kita bisa melatih itu semua supaya kita sukses di industri apapun yang akan kita tekuni. Lalu yang selanjutnya kita tanggung jawab nih. Nah, sekali lagi buat teman-teman, kita bahas entrepreneur ini dari sudut pandang bisnis di industri forex ya. Kalau tanggung jawab, kita harus tahu kalau misalnya kita udah punya rule trading yang benar, rule trading yang baku, yang udah terukur, yang udah teruji sama diri kita sendiri, dan kita tes dan ukur, kita harus tanggung jawab nih. Kalau semisal kita melanggar rule kita, itu konsekuensi apa, dan konsekuensinya seperti apa yang harus dilakukan kalau kita melanggar rule seperti itu. Jadi tanggung jawab juga perlu supaya kita nggak asal-asalan ngejalanin bisnis kita gitu. Lalu yang terakhir adalah minimal, kalau kita belum bisa jadi motivator untuk orang lain, minimal kita bisa jadi motivator untuk diri kita sendiri, karena semua berawal dari diri kita sendiri. Maka dari itu buat teman-teman semua, bersikap entrepreneur itu benar-benar dibutuhkan, karena
ya kembali lagi, kita ingin jadi apa sih, kita pengen ke depan, pengen seperti apa sih, pengen berkembang seperti apa sih, mau jadi versi terbaik yang gimana. Jadi dari sana kita udah menyusun sikap-sikap entrepreneur, asal kita disiplin sama itu semua, insya Allah kita akan dipermudah. Yang penting tetap kita mencoba apapun yang terbaik yang bisa kita berikan dalam diri kita, untuk diri kita sendiri dan orang-orang terdekat kita. Jadi di video singkat ini saya cuma mau bahas itu aja. Semoga teman-teman bisa menjadikan ini sebagai pertimbangan untuk bisnis yang teman-teman lakukan, apapun bisnisnya, dan bisa menjadi motivator untuk diri sendiri. Itu saya harus gimana sekarang, seperti itu, saya harus jadi apa, saya harus kemana, dan apa yang perlu saya bangun dalam diri teman-teman. Jadi cukup itu aja video dari saya, kurang lebih mohon maaf. Buat teman-teman yang suka video ini bisa share atau like atau subscribe di bawah ini, supaya teman-teman dapat video terbaru dan dapat notif terupdate dari video-video yang saya upload. Oke, sekian dari saya, Muhammad Saputra. See you next video. Bye bye.